Negara Pakistan sering dijuluki sebagai negeri permata timur karena keindahan alamnya yang luar biasa dan kekayaan budaya yang dimilikinya. Julukan ini pertama kali diberikan oleh penyair terkenal Rudyard Kipling untuk menggambarkan betapa menawannya negara ini. Selain keindahan alam dan budaya, Pakistan juga dikenal sebagai pusat penting bagi dunia Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan juga merupakan agama resmi negara. Di sisi lain, Pakistan juga memiliki kekuatan militer yang cukup besar. Negara ini termasuk dalam daftar negara dengan angkatan bersenjata terkuat di dunia, tepatnya urutan ke-9, yang menunjukkan peran pentingnya dalam politik dan keamanan regional. Kehidupan masyarakat Pakistan sangat beragam dan dipengaruhi oleh budaya tradisional serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar seperti Karachi, Lahore, dan Islamabad, banyak orang hidup dengan gaya modern yang dipengaruhi oleh teknologi dan pendidikan yang memadai. Sementara di daerah pedesaan, kehidupan lebih sederhana dan seringkali masih bergantung pada pertanian dan peternakan. Di desa, tradisi dan adat istiadat sangat kuat, dan masyarakat biasanya hidup dalam komunitas kecil yang saling mengenal satu sama lain. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Pakistan, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Pakistan memiliki luas wilayah sekitar 881.600 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di Asia Selatan. Wilayahnya mencakup beragam lanskap, mulai dari pegunungan tinggi di utara, dataran subur di tengah, hingga gurun dan wilayah pesisir di selatan. Negara ini terletak di bagian barat daya Asia dan berbatasan langsung dengan beberapa negara penting, yaitu India di sebelah timur, Afghanistan dan Iran di barat, serta Cina di utara. Jumlah populasi Pakistan diperkirakan mencapai lebih dari 255 juta jiwa, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia. Tingkat pertumbuhan penduduk di Pakistan masih tergolong tinggi dibandingkan dengan banyak negara lain, dan sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan, meskipun urbanisasi terus meningkat selama bertahun-tahun. Pakistan merupakan negara yang dihuni oleh beragam kelompok etnis yang membentuk identitas budaya dan sosial yang kaya. Etnis mayoritas di Pakistan adalah Punjabi, yang mencakup lebih dari separuh populasi dan sebagian besar mendiami wilayah timur negara tersebut. Selain Punjabi, terdapat beberapa kelompok etnis besar lainnya, seperti Pashtun yang terutama tinggal di wilayah barat dan barat laut, Sindhi yang mendiami Provinsi Sindh, serta Baloch yang berada di Provinsi Balochistan. Meskipun berbeda-beda secara budaya dan bahasa, sebagian besar kelompok etnis ini bersatu melalui agama Islam yang menjadi unsur pemersatu utama di Pakistan. Namun, keragaman etnis ini juga kerap menjadi sumber dinamika politik dan sosial di negara tersebut. Islam merupakan agama utama di Pakistan yang dianut oleh sekitar 96% dari total penduduk. Negara ini secara resmi adalah Republik Islam, dan Islam memainkan peran sentral dalam sistem hukum, pemerintahan, serta kehidupan sosial masyarakat. Selain Islam, terdapat juga kelompok minoritas agama lain seperti Kristen, Hindu, Sikh, dan masih banyak yang lainnya. Di setiap wilayah Pakistan, memiliki adat istiadat, bahasa dan pakaian tradisionalnya sendiri. Namun nilai-nilai agama dan keluarga tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial. Musik, tarian rakyat, puisi sufi, serta seni kaligrafi Islam menjadi bagian penting dari ekspresi budaya yang masih dijaga hingga kini. Bahasa resmi Pakistan adalah bahasa Urdu, yang digunakan oleh sebagian warganya. Namun Urdu bukan bahasa ibu mayoritas penduduk. Bahasa ini lebih sering digunakan sebagai bahasa kedua di banyak wilayah dan dipelajari di sekolah-sekolah. Karena memiliki akar bahasa yang sama dengan Hindi, Urdu menggunakan banyak kosakata dari bahasa Arab dan Persia, serta ditulis dengan huruf Arab. Bahasa yang paling sering digunakan oleh warga Pakistan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Punjabi. Sekitar 40 hingga 45% penduduk Pakistan menggunakan Punjabi sebagai bahasa utama,
terutama di Provinsi Punjab, yang merupakan wilayah paling padat penduduk di negara tersebut. Ibu kota Pakistan adalah Islamabad. Kota ini secara resmi menjadi ibu kota pada tahun 1967, menggantikan Karachi, yang sebelumnya merupakan pusat pemerintahan. Islamabad dibangun secara khusus sebagai ibu kota baru dan dirancang dengan perencanaan modern, dengan tata kota yang teratur dan lingkungan yang lebih bersih dan tenang dibandingkan kota besar lainnya di Pakistan. Secara geografis, Islamabad terletak di bagian utara Pakistan, di kaki pegunungan Margala, yang merupakan bagian dari Himalaya. Lokasinya dipilih karena dianggap strategis, aman, dan lebih dekat ke pusat wilayah negara. Sebagai pusat administratif dan politik, Islamabad menjadi tempat bagi kantor-kantor pemerintahan, parlemen, istana kepresidenan, serta kedutaan besar dari berbagai negara. Kota ini juga dikenal karena infrastruktur yang baik, ruang hijau yang luas, dan suasana yang relatif tertib dibandingkan kota besar lain seperti Lahore atau Karachi. Saat ini Pakistan menghadapi berbagai masalah sosial maupun politik yang saling berkaitan dan terus menjadi tantangan bagi stabilitas serta pembangunan negara. Secara sosial, Pakistan bergulat dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketimpangan gender. Banyak wilayah pedesaan masih kekurangan infrastruktur dasar dan angka buta huruf, terutama di kalangan perempuan yang masih tinggi. Isu-isu seperti kekerasan berbasis kehormatan, pernikahan anak, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga menjadi perhatian serius. Di bidang politik, Pakistan sering mengalami ketidakstabilan. Sejak kemerdekaannya, negara ini telah melalui beberapa kudeta militer, dan pengaruh militer masih kuat dalam kebijakan nasional. Sistem demokrasi Pakistan mengalami kemajuan, tetapi kerap diwarnai oleh konflik antar partai, korupsi, dan campur tangan institusi non-sipil. Ketegangan antara pemerintah pusat dan provinsi-provinsi juga muncul dari isu otonomi dan pembagian sumber daya. Selain itu, Pakistan menghadapi tantangan dari ekstremisme maupun terorisme yang mempengaruhi keamanan dalam negeri dan hubungan luar negeri. Semua ini menjadi hambatan besar bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Sejarah Pakistan. Diawali dengan kemerdekaan Pakistan pada tanggal 14 Agustus 1947, setelah Inggris membagi wilayah India Britania menjadi dua negara, India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim. Pemisahan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah dan Liga Muslim, yang menuntut negara terpisah untuk umat Islam karena khawatir akan marginalisasi dalam India yang didominasi Hindu setelah kemerdekaan dari Inggris. Proses pemisahan berlangsung sangat cepat dan penuh kekacauan. Dalam waktu singkat, terjadi migrasi massal terbesar dalam sejarah, dengan lebih dari 10 juta orang berpindah antara India dan Pakistan. Migrasi ini disertai kekerasan sektarian yang brutal antara komunitas Hindu, Muslim, dan Sikh, menewaskan ratusan ribu orang. Konflik ini meninggalkan luka sejarah yang mendalam bagi kedua negara, dan menjadi titik awal hubungan yang tegang antara India dan Pakistan. Pada tahun ini juga terjadinya Perang Pertama India-Pakistan yang berlangsung pada tahun 1947 hingga 1949. Konflik pertama antara kedua negara pecah karena sengketa di wilayah Kashmir. Daerah ini memiliki penduduk mayoritas Muslim, tetapi saat itu diperintah oleh seorang raja Hindu bernama Maharaja Hari Singh. Ia belum memutuskan apakah Kashmir akan bergabung ke India atau Pakistan. Sementara itu, Pakistan mendukung kelompok bersenjata dari suku-suku perbatasan untuk masuk ke wilayah Kashmir dan mengambil alih kekuasaan. Melihat kondisi itu, Maharaja meminta bantuan militer dari India. Sebagai syaratnya, India meminta agar Kashmir secara resmi bergabung dengan India. Setelah kesepakatan itu ditandatangani, tentara India dikirim ke Kashmir dan pertempuran melawan pasukan yang didukung Pakistan pun dimulai. Inilah yang disebut Perang India-Pakistan Pertama, yang berlangsung dari akhir 1947 hingga awal 1949. Perang ini dihentikan oleh gencatan senjata yang ditengahi oleh PBB. Akhirnya, wilayah Kashmir dibagi dua,
sebagian dikuasai India, dan sebagian lainnya dikuasai Pakistan. Namun, status Kashmir tetap menjadi masalah besar antara kedua negara hingga sekarang. Pada tahun 1971, Pakistan mengalami salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarahnya, yaitu pemisahan wilayah Pakistan Timur yang kemudian menjadi negara merdeka bernama Bangladesh. Ketegangan terjadi karena adanya perbedaan politik, budaya, dan ekonomi yang tajam antara Pakistan Barat yang merupakan Pakistan dan Pakistan Timur yang sekarang adalah Bangladesh, meskipun keduanya secara geografis terpisah ribuan kilometer. Krisis memuncak setelah pemilu tahun 1970, ketika partai dari Pakistan Timur, Liga Awami yang dipimpin Sheikh Mujibur Rahman, memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Namun pemerintah Pakistan Barat menolak menyerahkan kekuasaan. Ketegangan ini berkembang menjadi konflik bersenjata. Pada bulan Desember 1971, India ikut campur dalam konflik untuk mendukung Pakistan Timur, dan perang besar pun terjadi. Hasilnya, Pakistan mengalami kekalahan, dan pada 16 Desember 1971, Pakistan Timur resmi merdeka sebagai Bangladesh. Peristiwa ini menjadi pukulan besar bagi Pakistan dan menandai perpecahan besar dalam sejarah negaranya. Selama bertahun-tahun, konflik India-Pakistan semakin memanas. Pada tahun 1998, Pakistan secara resmi menjadi negara bersenjata nuklir setelah melakukan serangkaian uji coba nuklir di wilayah Chagai, Provinsi Balochistan. Uji coba ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap uji coba nuklir India yang dilakukan beberapa minggu sebelumnya. Dalam total ada 5 ledakan nuklir yang dilakukan Pakistan pada 28 Mei 1998, yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Kebesaran Pakistan. Langkah ini menandai momen penting dalam sejarah Pakistan, karena negara tersebut menjadi kekuatan nuklir pertama di dunia Islam. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuatan dengan India, terutama terkait sengketa Kashmir yang telah lama memicu ketegangan antara kedua negara. Meskipun uji coba ini memicu kecaman internasional dan sanksi ekonomi dari beberapa negara, Pakistan menganggapnya sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional untuk menjamin keamanan dan kedaulatan di negaranya. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Pakistan, berikut ini adalah 15 fakta menarik tentang negara Pakistan. 1. Pada tahun 2025, Pakistan menempati peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan estimasi populasi sekitar 255 juta jiwa, Pakistan berada di bawah India, China, Amerika Serikat, dan Indonesia. Negara ini memiliki kontribusi sekitar 3,1% terhadap total populasi dunia. Pertumbuhan pesat jumlah penduduk di Pakistan disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama. 2. Pada tahun 2023, hanya sekitar 27,4% penduduk Pakistan yang tercatat menggunakan internet. Angka ini berdasarkan data dari World Bank dan mencerminkan keterbatasan akses digital di negara tersebut pada saat itu, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Namun, kondisi tersebut berubah cukup cepat. Menurut laporan Digital 2024 Pakistan, tingkat penetrasi internet meningkat signifikan menjadi sekitar 45,7% pada awal tahun 2024. Hal ini berarti hampir separuh dari seluruh penduduk Pakistan kini sudah memiliki akses ke internet. 3. Pakistan dikenal sebagai satu-satunya negara mayoritas Muslim yang secara resmi memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Program nuklir Pakistan bermula pada awal 1970-an sebagai respons terhadap kekhawatiran atas keamanan nasional, terutama setelah kekalahan dalam perang dengan India pada tahun 1971 dan keberhasilan India melakukan uji coba nuklir pada tahun 1974. Dengan semangat mempertahankan kedaulatan dan menciptakan keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Selatan, Pakistan secara intensif mengembangkan kemampuan nuklirnya di bawah pimpinan ilmuwan seperti Dr. Abdul Qadir Khan. Uji coba nuklir pertama Pakistan dilakukan pada tanggal 28 Mei 1998 di wilayah Chagai, Provinsi Balochistan, sebagai tanggapan langsung atas uji coba nuklir India sebelumnya pada bulan yang sama. Dengan keberhasilan ini,
Pakistan menjadi negara ketujuh di dunia yang secara resmi memiliki senjata nuklir, dan satu-satunya di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. 4. Marhor adalah hewan nasional Pakistan dan merupakan spesies kambing liar yang terkenal karena kemampuannya memanjat tebing curam di habitat pegunungan yang terjal. Hewan ini mendiami daerah-daerah pegunungan di Asia Selatan dan Tengah, termasuk wilayah Pakistan, Afghanistan, dan Himalaya. Marhor memiliki adaptasi khusus yang memungkinkannya untuk bergerak dengan lincah di medan berbatu dan curam, seperti kuku yang kuat dan tubuh yang seimbang, sehingga mampu bertahan hidup di lingkungan yang sulit dijangkau oleh predator. 5. Tempat bersejarah Mohenjo-daro yang terletak di wilayah Sindh, Pakistan, adalah salah satu kota utama dari peradaban lembah Indus yang berkembang sekitar 2600 sebelum Masehi. Mohenjo-daro dikenal karena tata kotanya yang sangat maju pada zamannya, dengan sistem drainasi yang kompleks, jalan-jalan yang teratur, dan bangunan bata yang terstandarisasi. Hal ini menjadikannya salah satu kota terencana tertua di dunia yang diketahui oleh arkeologi modern. Jika dibandingkan dengan piramida Mesir yang dibangun sekitar 2630 sebelum Masehi, usia Mohenjo-daro sedikit lebih tua atau setidaknya sezaman dengan piramida yang ada di Mesir. 6. Di Pakistan, ada danau yang tiba-tiba muncul dalam semalam. Di wilayah Gilgit-Baltistan, sebuah danau terbentuk secara tiba-tiba pada bulan Januari 2010 akibat longsor besar yang terjadi di lembah Hunza. Longsor tersebut menyumbat aliran sungai Hunza, membentuk bendungan alami dan menyebabkan air sungai meluap, sehingga membanjiri desa-desa di sekitarnya. Dalam beberapa minggu, genangan itu berubah menjadi sebuah danau besar yang kini dikenal sebagai Danau Atabat. Danau ini memiliki panjang sekitar 21 km dan kedalaman lebih dari 100 meter. Meski awalnya menyebabkan kehancuran dan pengungsian ribuan penduduk, kini Danau Atabat menjadi destinasi wisata populer karena keindahannya yang spektakuler, dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan air berwarna biru kehijauan. 7. Di Pakistan, terdapat sebuah kelompok etnis unik bernama suku Kalash yang tinggal di lembah Kalash, wilayah Chitral. Suku ini sering disebut-sebut sebagai keturunan prajurit Alexander the Great, tokoh legendaris dari Makedonia yang menaklukkan sebagian besar wilayah Asia pada abad keempat sebelum Masehi. Cerita ini muncul karena beberapa ciri fisik orang Kalash yang dianggap mirip dengan bangsa Eropa, seperti kulit terang, mata biru, dan rambut coklat terang. Selain itu, budaya dan agama mereka juga sangat berbeda dari mayoritas penduduk Pakistan, sehingga semakin memperkuat kesan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang berbeda dari penduduk lokal lainnya. 8. Masjid Badshahi di Lahore, Pakistan, merupakan salah satu masjid terbesar di Asia Selatan dengan kapasitas hingga 100.000 jamaah. Dibangun pada tahun 1673 oleh Kaisar Mughal Aurangzeb, masjid ini menjadi simbol arsitektur dan kekuasaan Islam pada masa itu. Dengan halaman luas dan ruang salat utama yang megah, Masjid Badshahi mampu menampung sekitar 5.000 jamaah di ruang utama dan sekitar 95.000 jamaah di halaman dan serambi masjid. 9. Di beberapa daerah terpencil di Pakistan, terutama di wilayah Sindh, Balochistan, dan Khyber Pakhtunkhwa, terdapat praktik yang dikenal sebagai bride buying atau membeli pengantin. Dalam praktik ini, seorang pria membeli perempuan dari keluarganya dengan uang atau barang berharga sebagai bagian dari pernikahan. Meskipun pernikahan semacam ini jelas melanggar hukum Pakistan yang melarang pernikahan paksa dan perdagangan manusia, tradisi ini masih ada di beberapa komunitas yang terisolasi, di mana norma sosial dan budaya lama lebih kuat daripada penerapan hukum. Pemerintah Pakistan telah membuat undang-undang untuk melarang pernikahan paksa dan praktik semacam ini, tetapi penegakan hukum di daerah terpencil seringkali sulit dilakukan. 10. Di Pakistan, terdapat sebuah desa yang dikenal dengan nama Sahdano, di mana hampir seluruh penduduknya memiliki tangan kiri dominan atau kidal. Desa ini menjadi terkenal karena mayoritas penduduknya menggunakan tangan kiri mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari, sesuatu yang sangat jarang terjadi di masyarakat umum. Fenomena ini menarik perhatian para ilmuwan dan peneliti yang mempelajari desa tersebut untuk mencari tahu apakah faktor genetik atau lingkungan berperan dalam kebiasaan ini.
11. Di Pakistan, terdapat sebuah jalur kereta api yang sangat terkenal dengan nama Khyber Pass Railway. Jalur kereta api ini dibangun pada masa penjajahan Inggris di India pada akhir abad ke-19 dengan tujuan menghubungkan Peshawar di Pakistan dengan wilayah Khyber Pass yang merupakan jalur strategis menuju Afghanistan. Jalur kereta api ini terkenal karena dibangun di tebing-tebing curam dan berbahaya, sehingga sering disebut dengan rel kematian. Dengan kondisi medan yang sangat sulit, rel ini melintasi kawasan penuh dengan jurang dan gunung, yang sebagian besar dari rel berada sangat dekat dengan tebing yang curam. 12. Di kota Lahore, kota terbesar kedua di Pakistan, dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama musim dingin, kota ini sering menempati peringkat teratas dalam daftar kota paling berpolusi versi berbagai indeks kualitas udara global. Konsentrasi partikel halus udara di Lahore seringkali jauh melampaui batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Penyebab utama tingginya polusi udara di Lahore adalah kombinasi antara emisi kendaraan bermotor, pembakaran limbah dan biomasa, debu dari konstruksi, serta aktivitas industri yang tidak terkontrol. Selain itu, fenomena kabut asap yang terjadi setiap tahun diperparah oleh kondisi cuaca yang membuat polutan tertahan di lapisan rendah atmosfer. Hal ini menyebabkan udara di kota menjadi sangat berbahaya untuk dihirup, bahkan dalam waktu singkat. Kondisi ini berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat warga Lahore, termasuk anak-anak dan lansia, menghadapi peningkatan risiko penyakit pernapasan, asma, infeksi paru-paru, dan masalah jantung. 13. Pakistan merupakan rumah bagi salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Lembah Indus, yang berkembang sekitar 4000 sebelum Masehi. Peradaban ini dikenal dengan kota-kota besar seperti Harappa dan Mohenjo-daro, yang terletak di wilayah yang kini merupakan bagian dari Pakistan. Peradaban Lembah Indus merupakan salah satu dari 3 peradaban besar kuno di dunia, selain Mesir dan Mesopotamia. 14. Kota Sialkot di timur laut Pakistan dikenal sebagai pusat produksi bola sepak terbesar di dunia. Diperkirakan sekitar 70% dari total produksi bola sepak dunia berasal dari Sialkot. Kota ini memiliki lebih dari 1000 pabrik yang mempekerjakan sekitar 600.000 orang, dengan sekitar seperempat di antaranya adalah perempuan, sebuah angka yang cukup signifikan di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan besar di Sialkot, seperti Forward Sports, telah memproduksi bola resmi untuk Piala Dunia FIFA, seperti Al-Rihla untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. 15. Pakistan adalah salah satu produsen kapas terbesar di dunia, menempati posisi kelima dalam produksi kapas global. Pada tahun 2023, negara ini menghasilkan sekitar 6,7 juta bal kapas, yang berkontribusi sekitar 4% terhadap total produksi kapas dunia. Kapas merupakan salah satu komoditas pertanian utama yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi Pakistan, dengan sektor ini mendukung banyak lapangan pekerjaan di pedesaan. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Pakistan. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.